Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Tema renungan tengah minggu pada hari ini adalah hanya di dalam Yesus Kristus ada pertolongan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur bahwa Tuhan yang kita percaya dan kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang luar biasa, atau Tuhan yang memiliki kuasa yang extraordinary. Di dalam kuasanya, Dia sanggup mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ia pun sanggup menolong umatnya yang senantiasa mengikutinya. Kuasa Tuhan tersebut dapat kita lihat di dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai 41. Di sana dikatakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, berdasarkan Injil Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-35 sampai 41, ada 3 hal penting atau 3 poin penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, yaitu datanglah kepada Tuhan Yesus. Kita coba perhatikan di Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-38, di sana dikatakan begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kita perhatikan pada waktu Yesus dan murid-muridnya sedang di dalam perahu, mereka mengalami problem di mana taufan mengamuk sangat dahsyat yang menyebabkan ombak menyebur masuk ke dalam perahu yang mereka tumpangi itu. Pada saat itu Yesus sedang dalam keadaan tidur di buritan di sebuah tilam. Nah, yang menjadi pertanyaan, di tengah problem tersebut, apa yang dilakukan oleh para murid? Apakah mereka hanya berdiam diri saja? Jawabannya tentu tidak. Di situasi seperti itu mereka datang kepada Yesus dan membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Pada saat itu Yesus segera bangun dari tidurnya dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, dari kisah itu kita dapat belajar bahwa di dalam realita kehidupan kita tidak akan pernah bebas dari yang namanya badai kehidupan. Setiap kita pasti mengalami masa-masa sukar yang dimana membelenggu kehidupan kita, yang terkadang membuat kita hidup di dalam ketakutan, membuat kita hidup di dalam kekhawatiran, membuat kita hidup di dalam keputusasaan, dan membuat kita hidup di dalam ketidakberdayaan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam menghadapi masa-masa sukar yang di dalam realita kehidupan kita, janganlah kita berdiam diri dan meratapi nasib seorang diri. Marilah kita datang kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pertolongan. Mari kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan begini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangatlah jelas bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada pertolongan yang mendatangkan kelegaan di dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Sekarang kita perhatikan hal yang kedua atau poin yang kedua, yaitu perkataan Yesus penuh dengan kuasa. Kita perhatikan di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-39, di sana dikatakan begini, "Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali."
Berdasarkan ayat 39, kita dapat melihat bahwa perkataan yang Yesus ucapkan untuk menenangkan badai itu bukanlah perkataan yang biasa-biasa saja, melainkan perkataan yang memiliki makna yang di dalamnya terkandung kuasa Tuhan yang luar biasa. Sehingga pada saat Yesus berkata, "Diam, tenanglah," seketika itu juga badai itu menjadi tenang. Coba kita perhatikan lagi di dalam teks Alkitab yang lain yang membuktikan bahwa perkataan Yesus penuh dengan kuasa yang luar biasa. Kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kalau kita perhatikan keseluruhan dari Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, di sana mencatat bahwa pada waktu itu Yesus sedang berada di Yerusalem dan ia berjumpa dengan seorang yang sakit selama 38 tahun. Pada waktu Yesus menghampiri orang sakit itu, Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga orang sakit itu mengalami kesembuhan. Nah, kita perhatikan, pada waktu itu Yesus tidak melakukan kontak fisik dengan orang yang sakit 38 tahun itu. Melainkan Yesus hanya berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan Markus pasal 4 ayat 39 dan Yohanes pasal 5 ayat 8 sampai 9, itu membuktikan bahwa perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Yesus bukanlah perkataan-perkataan yang biasa-biasa saja, melainkan perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah perkataan yang memiliki kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa yang sanggup meneduhkan badai dan kuasa yang sanggup menyembuhkan orang yang hidup di dalam penderitaan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang biasa-biasa saja atau Tuhan kaleng-kaleng, melainkan Tuhan yang luar biasa. Di dalam kemahakuasaannya, Dia sanggup melakukan apa saja untuk mendatangkan pertolongan di dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Sekarang kita perhatikan poin yang ketiga, yaitu Tuhan adalah pribadi yang peduli terhadap orang-orang yang mengikutinya. Kita perhatikan peristiwa yang dituliskan di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 yang tadi sudah kita baca tadi. Kita perhatikan bahwa pada waktu iman para murid menjadi goyah dan mereka mulai merasa takut terhadap situasi di mana angin dan danau mengancam nyawa mereka. Pada saat itu Yesus tidak berdiam diri dan memilih untuk terus tidur, melainkan Yesus segera bangun dan menghardik angin dan danau yang sedang mengamuk itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh seketika itu juga. Jadi berdasarkan kejadian itu membuktikan bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat peduli terhadap orang-orang yang mengikutinya. Ia tidak membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya hidup di dalam ketakutan terhadap setiap problem yang ada. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita dapat melihat bahwa Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki kuasa. Di dalam kemahakuasaannya, Dia sanggup menolong setiap kita yang percaya kepadanya. Sebelum saya mengakhiri sharing ini, ada satu hal yang dapat saya bagikan, yaitu datanglah berseru kepada Tuhan. Bawalah setiap beban di dalam kehidupan kita kepadanya. Karena Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah pribadi yang peduli terhadap orang-orang yang berseru meminta pertolongan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan melalui kebenaran firman kami dapat mengenal Engkau. Kami tahu bahwa Engkau adalah pribadi yang maha kuasa. Di dalam kemahakuasaannya Engkau sanggup melakukan apa saja untuk mendatangkan pertolongan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bersama dengan Engkau kami dapat menyongsong masa depan yang cerah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.